Terus kita gabung, kita ikat aja satu-satu. Aku suka mulai dari tengah. Dan irisnya juga jangan terlalu tipis, karena ini ayam, beda sama pork belly ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin chicken chashu. Nah, jadi chicken chashu ini cocok banget buat topping ramen atau topping rice bowl ya. Yang which is biasa chashu tuh dari pork ya. Ini makanannya khas Jepang gitu. Nanti teksturnya tuh bakal lembut, enak, gurih. Ya pokoknya kalian bisa banget untuk coba ya. Nah oke, langsung aja ini untuk bahan-bahannya. Jadi yang pertama kita akan mengganti yang biasa pork ini dengan paha ayam ya. Jadi paha ayam file, aku pilih yang masih ada kulit. Terus untuk aromatiknya kita akan perlu bawang putih, jangan dikupas. Bawang bombay juga kalau nggak mau kupas nggak apa-apa, itu wangi. Jahe, daun bawang, dan ini minyak untuk menumis. Lalu jamur shiitake buat aroma itu opsional aja ya. Kecap ikan, kecap asin, jus apel ini sebagai pengganti sake atau mirin. Cuman kalau kalian ada sake, ada mirin, arak masak boleh tanpa jus apel, dan juga air tentunya. Dan untuk nanti untuk glaze-nya, finishingnya kita akan bikin minyak bawang gitu, itu wangi banget. Itu kita perlu bawang putih, bawang merah, minyak, kecap asin, dan juga penyedap ya. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu ayamnya. Nah, jadi chicken chashu-nya ini kita akan gulung ya, karena supaya lebih mirip lagi sama chashu yang pakai pork belly. Cuman kalau kalian nggak mau gulung juga itu nggak masalah. Karena ada beberapa chicken chashu juga emang dia nggak digulung ya, jadi it's okay. Nah, kalau mau digulung, ini caranya kayak gini. Pertama tentunya kita siapin dulu ayamnya. 3 file untuk jadi satu roll. Pertama kita akan siapkan dulu benangnya. Ini antara 5 atau 6 pieces. Nah, kenapa dipotong-potong? Nggak yang dililit-lilit. Nah, ini akan lebih gampang karena paha ayam ini dia kan bakal susah untuk di roll karena dia bukan satu kesatuan gitu. Terus kita gabung, kita ikat aja satu-satu. Aku suka mulai dari tengah. Nah, oke, kalau udah jadi kayak gini, langsung aja sekarang kita akan panasin pan ya. Jadi di sini aku akan masak pakai wajan anti lengket dari Well Cook ya. Kalian bisa lihat desainnya mewah, tapi nggak akan percaya harganya affordable banget. Langsung kita panasin, masukin minyak. Oke, kita akan tumis bawang-bawang dan juga jahe. Oke, kalau udah browning, udah wangi, ini kita akan sear juga untuk ayamnya ya. Nah, kalau udah gini, ini kita tinggal di glaze aja. Di sini aku pakai jus apel. Kalian bisa pakai sake, mirin, air, kecap asin, kecap ikan, dan juga shiitake-nya, merica, gula. Nah, minyak ikan ini dia akan menggantikan wangi dari kelp. Kelp atau konbu, itu tuh dia rumput laut yang biasanya menjadi base kaldu masakan-masakan Jepang gitu kan. Cuman di sini, nah dalam rangka kita akan semua pakai bahan lokal ini, jadi aku ganti pakai sedikit kecap ikan untuk ngeganti aroma lautnya itu. Nah, udah mendidih gini, ini kita akan masak di api kecil, simmer aja gitu ya, nggak usah blubub-blubub, nggak apa-apa. Karena kan ayam ini dia cepet banget matang. Nah, jadi tujuannya kita pakai api kecil tuh dia supaya nanti dagingnya lebih lembut lagi ya. Well Cook ini tuh dia multifungsi banget. Kalian lihat ini semua potnya bisa juga dijadikan kukusan ya.
sama ada tutupnya juga tuh. Nah, kayak gini, jadi tentunya praktis. Tapi kalau lagi nggak kukus juga kita bisa tutup tetap. Kukusannya tinggal diangkat aja. Yang kecil tuh cocok banget juga sih kalau buat MPASI kita cuman kukus something sedikit, kalau nggak cuman masak sedikit. Karena ini bahannya juga aluminium die cast, dilapisin sama coating granit yang pastinya PFOA free ya. Jadi itu kalau kena panas tuh dia aman, tidak merilis kimia-kimia berbahaya. Ini aku mau ganti aja ke sini. Nah ini tadi udah di simmer, sekarang lihat kuahnya udah lebih pekat lagi. Dan kalau kita cicipin, aroma, maksudnya ayamnya dia udah keluar, bawang-bawangannya juga dia udah ke kuahnya tuh udah terinfuse, udah wangi. Dan kita perlu tingkat rasa gurihnya itu, kalau ibaratnya kalian cobain makan sebagai sup tuh dia agak sedikit keasinan ya. Supaya nanti dia ke ayamnya tuh bener-bener ngeresep dan ayamnya bener-bener berasa. Nah udah gini, ini kita akan matikan aja api. Nah kalau kurang gurih itu kalian bisa di-reduce aja bentar lagi, kurang lebih 10-15 menit. Nanti dia akan semakin gurih. Nah kalau udah gini, ini kita biarin si ayamnya dia kerendam di kuah ini ya. Kalian bisa biarin sekitar 3 jam sampai semalaman. Kalian masukin kulkas aja. Begitu kebesokannya itu udah siap digunakan ya. Bisa jadi topping ramen, bisa dimakan sama nasi, itu bakalan enak banget. Nah pakai kuah yang sama, kalau udah dingin, ini kita bisa juga bikin ramen egg ya. Jadi sebenarnya aku udah pernah share tuh ramen egg. Rasanya tuh dia meresap sampai kuning-kuningnya, sampai kuning telurnya dia berasa enak. Kita tinggal masukin aja telur yang setengah matang, kita rebus 7 menit, kita masukin sini. Udah dalam keadaan dingin semua ya, direndam kurang lebih minimal 24 jam gitu. Nanti keesokan harinya itu dia udah ready dari ramen egg-nya juga sama si ayam chashu-nya ini bisa buat donburi atau bisa juga buat ramen. Nah sekarang udah aku taruh di dalam kulkas. Ini biasa kalau misalnya taruh semalaman di kulkas, dia si kuahnya dia pasti jadi kayak kental gitu loh. Kayak ada gelatinnya, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Dan sekarang kita mau ambil dulu ayam chashu-nya ya. Nah ini pastikan juga kalau chashu diiris dalam keadaan dingin, baru dipanasin. Jangan dipanasin dulu baru diiris-iris, nanti hancur. Terus ini karena kuahnya tadi mengental, ini aku mau angetin sedikit ya. Tapi jangan sampai anget, nanti telurnya mateng ya. Dan irisnya juga jangan terlalu tipis, karena ini ayam, beda sama pork belly ya. Dia kan kepisah-pisah gitu, iris pelan-pelan. Nah udah diiris gini, ini sebenarnya udah siap makan. Cuman kita bisa panasin ya, kalian bisa menggunakan torch, atau juga bisa dipensir di wajan anti lengket kayak gini. Dan untuk penyajiannya juga bisa kita tambahin minyak bawang, yang ini wangi banget pastinya, dan ini udah aku share di video ramen setelah ini ya. Jadi stay tune terus. Kebayang ya, ayamnya lembut banget, gurih, wangi, ada minyak bawangnya juga. Dan ini ramen egg-nya ini buat kalian yang belum pernah coba ramen egg. Jadi ramen egg tuh dia rasa gurihnya tuh berasa sampai kuning telurnya tuh dia ada gurih sama sedikit manis, semi-semi setengah matang. Ini enak banget ya. Jadi selain buat rice bowl juga, chashu ini sebenarnya lebih populer untuk topping ramen ya, yang which is nanti abis ini juga aku akan share resep ramen berikut sama si minyak bawangnya ini ya. Jadi cocok banget lah kalau kalian yang buat usaha juga cocok, karena ini tadi dia masaknya juga gampang, bahan-bahannya juga cukup ekonomis, dan bisa sekaligus bikin banyak, nyetok banyak ya. Itu
praktis. Dan untuk produk-produk well cook tadi kalian bisa temukan di Tokopedia karena lagi ada promo khusus di Tokopedia Karnaval Dapur. Mulai dari diskon semua panci up to 20%, ekstra cashback 4% hingga 100.000 dan juga ada promo bebas ongkir. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share dan lain-lain. Nonton video ramen setelah ini dan kalau kalian recook tag ke @devinaherman @devispantry. Thank you for watching and see you in the next video.